Halo guys, balik lagi di podcast Koper Komunikasi Pertamina di segmen obrolan viral. Di obrolan kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral, terutama di dunia pecinta hewan. Karena kasus ini banyak sekali menarik perhatian dari banyak versi dari banyak netizen. Jadi kasus ini adalah pokoknya nanti kita bahas seru banget bersama narsum kita. Di sebelah saya sudah ada beliau, mungkin nanti dokter bisa langsung menjelaskan ke teman-teman Koper penjelasan singkat mengenai latar belakang dokter. Mungkin bisa dijelasin dulu ke teman-teman, Dok. Oke. Halo semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Rangga. Saat ini saya bekerja dan aktif berpraktek di YPLI di Jakarta Timur. Di YPLI Jakarta Timur. Mungkin bisa dijelasin, Dok, YPLI itu apa, Dok? Oke, jadi YPLI itu pada basicnya adalah pondok steril. Meskipun pondok steril, tapi di tempat praktek kami juga menerima beberapa pasien khususnya anjing dan kucing, bisa pengobatan, vaksinasi, dan tindakan operasi lainnya. Oh begitu. Jadi gitu teman-teman. Mungkin Dok, sebelum kita bahas kasus ini lebih jauh lagi, mungkin saya akan memberitahu teman-teman dulu sekilas tentang kasus ini. Jadi ada salah satu kasus teman-teman, kemarin itu lagi ramai banget. Ada 2 orang pemuda asal Jawa Tengah yang tertangkap karena menyiksa seekor kucing dengan cara melempar kucing tersebut ke laut. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang sangat tidak mencerminkan baik sekali ya teman-teman. Dan mereka itu merekam dan memposting kejadian tersebut di sosial media dan berujung menuai banyak hujatan dari para netizen, teman-teman. Kemudian polisi tentu saja langsung menangkap pelaku, dan pelaku hanya diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian kemudian hari, serta meminta maaf dan klarifikasi kepada seluruh masyarakat. Dan apabila terbukti mengulanginya lagi, maka pelaku akan dikenai hukuman 9 bulan penjara dan denda sebesar 400.000. Itu merupakan, menurut saya pribadi, bukan hukuman yang setimpal untuk perlakuannya, karena memang di sana jelas-jelas sang pelaku itu betul-betul sangat keji sekali melakukan hal tersebut kepada makhluk hidup, Dok. Kalau saya mungkin mau bertanya beberapa pertanyaan nih, Dok. Kalau menurut Dokter Rangga sendiri, sebagai seseorang yang berprofesi selalu bersinggungan dengan hewan, terutama dengan kucing dan juga anjing, apa sih tanggapan atau perasaan dokter ketika melihat kejadian tersebut atau berita tersebut viral, Dok? Oke, sebelumnya saya memang sempat tahu ya berita ini juga. Yang pasti sih miris ya. Miris dengan kondisi tersebut ya. Apalagi pelakunya juga hanya diminta untuk membuat surat pernyataan aja. Mungkin sih bagi sebagian beberapa orang pasti kenapa sih hukumannya harus seperti itu ya, gitu. Saya juga menyayangkan, namun kembali lagi mengingat untuk hukum apalagi penyiksaan hewan di Indonesia, setahu saya memang belum terlalu bagus dibanding dengan hukum yang ada di luar negeri, gitu ya. Di luar negeri pun sudah diatur jelas untuk penyiksaan hewan hukumannya seperti apa yang pastinya akan membuat jerah para pelaku-pelakunya. Gitu. Tapi saya juga pribadi, Dok, sangat miris sekali melihat kejadian tersebut, karena jujur saya juga pecinta hewan. Saya di rumah juga melihara kucing dan sebagainya. Ketika kasus ini viral, saya kok ada orang setega itu ya, Dok. Kayak itu sama-sama makhluk hidup loh, kenapa setega itu untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian, Dok, pertanyaan selanjutnya, kita yang manusia aja kalau dapat perlakuan tersebut kan kita nggak enak ya, Dok. Kita nggak suka, kita akan marah gitu. Apalagi penyiksaan itu kan berdampak banget ke fisik hewan tersebut, bahkan
ke segi apa ya? Mungkin lebih gampang kita sebut traumatik, Dok. Betul. Kepada hewan tersebut. Nah, ini ada yang mau saya tanya, Dok. Kira-kira apa sih, Dok, efek fisik dan mungkin traumatik atau bisa dibilang psikis pada hewan itu yang dirasakan oleh hewan itu sendiri itu seperti apa, Dok, kira-kira? Oke. Kalau misal untuk dari segi psikis dan fisik pasti ada ya, Kak, Iya. gitu. Fisik itu pasti sudah kelihatan ya. Kalau misal nih ada beberapa kasus yang tidak hanya kakak sampaikan, itu banyak beberapa kasus ya, terutama untuk secara tindakan fisik, misal disiram air keras, disiram minyak goreng dan lain-lain, dipukuli, itu pastinya nanti akan berdampak secara langsung pada kondisi fisiknya ya. Biasanya nih kalau memang amit-amit sampai dilakukan penyiraman, biasanya nanti yang paling terlihat adalah kondisi bagian kulit atau bulunya ya, yang pasti yang melepuh, terbakar dan lain-lain. Tergantung derajat tingkat keparahannya, bisa sampai yang kondisinya kritis sampai meninggal ya. Itu kalau untuk kondisi psikisnya pasti terganggu sama seperti manusia juga, meskipun pada dasarnya kucing tidak bisa bicara, tapi pasti mereka bisa merasakannya. Itu kalau untuk kondisi psikisnya pasti mereka akan trauma dan takut apabila didekati oleh manusia, meskipun tidak semua orang jahat, tapi pasti mereka berpikir bahwa semua orang sama. Itu ya, ketika mendekati mereka pasti mereka berpikir akan secara tidak langsung akan menyakiti mereka. Ini pertanyaan lanjutan, Dok, dari yang tadi. Kira-kira, maksudnya dokter pernah nggak merasakan atau mengalami kejadian tersebut pribadi, menangani kasus yang memang dampak atau efek dari kekerasan tersebut, Dok? Misalkan bagaimana dalam proses penyembuhannya atau bagaimana penanganannya seperti apa, Dok, kira-kira, Dok? Oke. Tadi ya sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Saya pernah menangani beberapa pasien itu yang mengalami luka kekerasan. Ada beberapa ya. Salah satunya itu yang paling saya ingat itu, kalau nggak salah itu kucingnya memang kucing stray atau kucing liar, sering main di area bengkel motor atau mobil, saya lupa pastinya. Nah, mungkin ownernya merasa terganggu dengan kehadiran kucing itu. Mungkin sering minta makanan atau sering buang air kecil atau buang air besar di lingkungan tersebut, yang pasti mengganggu para customernya ya. Nah, waktu itu kalau tidak salah kejadiannya dibawa sama seseorang yang memang cat lovers, pecinta kucing, dengan keadaan kondisi tubuhnya mengalami luka terbakar sekitar 90 derajat ya. Jadi memang sangat fatal kejadiannya waktu itu. Datang ke klinik dengan kondisi sangat lemas. Waktu itu kalau tidak salah itu di bagian tubuhnya memang juga sudah mengalami luka bakar ya. Kalau nggak salah sempat disiram sama air keras kalau tidak salah ya, gitu ya. Datang ke klinik, kita bantu untuk penanganan pertamanya. Sempat kita terapi juga, kita berikan bantuan infus, pengobatan luar, pengobatan dalam juga untuk mengurangi faktor infeksinya. Namun sayang kondisi kucingnya sempat bertahan sekitar 3-4 hari. Namun karena kondisinya sempat menurun, betul, akhirnya meninggal kucingnya. Gitu. Jadi tidak tertolong ya, Dok? Betul. Untuk intensitasnya seberapa sering, Dok, menangani kasus-kasus tersebut, Dok? Kalau untuk intensitasnya biasanya memang tidak bisa dipastikan ya, Kak. Tapi biasanya dalam hitungan seminggu itu bisa kita menerima 2 atau 3 kali dalam seminggu. Gitu. Bisa dalam sekali waktu, bisa dalam kurun waktu seminggu itu. Tapi, Dok, saya sedikit penasaran nih, mungkin sekedar informasi buat teman-teman juga yang menyaksikan podcast kita. Untuk biaya penanganan, Dok, biaya penanganan itu kira-kira ketika kita menyaksikan kucing tersebut ya, masyarakat awam lah, misalkan masyarakat awam menyaksikan langsung kejadian tersebut, ketika ada seekor kucing atau seekor hewan yang disiksa di pinggir jalan. Yang pertama yang saya tanyakan itu, pertolongan pertama itu apa yang harus dilakukan, Dok? Kemudian kira-kira besaran biayanya berapa? Ketika itu jauh lah jaraknya kepada ke klinik hewan segala macam, harusnya kita melakukan apa gitu, Dok? Dan kemudian biayanya kira-kira berapa itu kalau untuk sendiri? Kalau untuk penanganannya itu tergantung dari kucing atau anjing tersebut mengalami seperti apa. Banyak ya. Tadi yang bisa mengalami kekerasan fisik, misal disiram air panas, disiram air keras, atau dipukulin. Kalau sudah seperti itu, saran saya sih untuk tindakan pertamanya bagi orang awam yang pasti langsung dibawa ke dokter hewan ya. Karena kalau tindakan fisik seperti itu biasanya
pertolongan pertamanya ya memang harus ke klinik. Kecuali kalau misal untuk tindakan atau penganiayaan yang lain, misal dicekokin racun atau yang lain, nah untuk menangkalnya itu biasanya kalau misal yang paling gampang didapat bisa diberikan air kelapa muda, dicekokin. Kan air kelapa muda itu kan terkenal dengan menetralisir racun ya. Bisa diberikan itu sampai nanti dia muntah. Kalau sudah muntah biasanya kan racun atau obat yang diberikan itu kan bakal keluar ya. Atau kalau misal nih di rumah ada beberapa klien atau customer itu yang memiliki norit atau charcoal kalau yang paling terkenal betul. Nah itu coba dicekokin aja, dicekokin. Kalau bentuknya tablet bisa coba dihancurkan aja, dicampur air lalu dicekokin sampai kucingnya atau anjingnya muntah. Itu tujuannya juga sama, untuk mengeluarkan racun yang sudah kemakan gitu. Setelah kondisinya stabil baru nanti bisa dibawa ke dokter hewan gitu. Tapi kalau dari penjelasan dokter tadi saya sedikit menyimpulkan bahwasannya untuk biayanya ketika hal sesimpel itu berarti tidak terlalu mahal ya dok? Betul, tergantung untuk kondisinya seperti apa dulu sih Kak. Saya tidak bisa mematok misal kisarannya sekitar 200 atau sampai 500 ribu karena kondisi kucing atau anjingnya juga seperti apa gitu. Takutnya nih perlu pemeriksaan lebih lanjut, misal perlu pemeriksaan darah, perlu ronsen atau USG gitu. Tapi kalau misal untuk range harganya, kalau memang kakaknya atau para cat lover ingin menolong kucing atau anjingnya yang mengalami keracunan atau mengalami kekerasan, itu sih ya bisa sekitar itu sih, sekitar 200 atau 500 gitu. Tergantung SOP dan kebijakan klinik tertentu. Baik dok. Kemudian nih dok, karena semakin marak kasus tersebut, semakin banyak dilakukan ya dok ya. Mungkin dokter ada nggak sih tips atau langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap hewan? Mungkin bisa dikasih masukan-masukan kepada para pendengar kita, pada cat lover mungkin. Dengan podcast ini siapa tahu untuk kasus seperti ini menurun. Gimana dok? Misal tipsnya? Kalau dari saya pribadi ya, terutama untuk kalau mungkin cat lovers kan kemungkinan untuk menyakiti hewan mungkin nggak ada ya. Iya betul. Tapi kalau untuk orang awam, saya kembalikan lagi ya. Kucing atau anjing itu kan makhluk hidup. Bayangkan kalau misal nih kalian berada di posisi tersebut dan kalian disiksa, bagaimana perasaannya gitu sih. Kalau misal nih kakaknya atau para orang awam merasa ya udahlah itu kan hewan, pasti nanti bakal hidupnya juga nggak jelas gitu ya. Kembali lagi ya, hewan itu memiliki prinsip animal welfare atau mereka memiliki seperti kalau di manusia hak asasi, namun hak asasinya pada hewannya gitu. Jadi dipikir-pikir matang-matang, dipikir-pikir lebih dahulu ya. Apabila kalian tidak memang suka pada hewan, kalian tidak perlu memukul atau melakukan tindakan kekerasan, kalian perlu mengusirnya saja gitu. Setahu saya untuk mengusir hewan itu kan tidak bermasalah ya selama kalian tidak melakukan tindakan kekerasan pada hewan tersebut. Gitu. Mungkin bagi yang bukan cat lovernya dok ya, mungkin tingkat kesabarannya melihat hewan bisa ditingkatkan lagi. Jangan ketika hewan buang air sedikit langsung disiram, langsung kasihan teman-teman, karena itu akan merusak fisik yang pertama, kemudian psikis tadi, traumatik itu sendiri. Tapi dok, kita sudah bahas panjang lebar tadi. Ketika kita tarik lagi ke awal, ke sedikit kilas balik dari kasus ini, pelaku kan hanya disuruh membuat surat pernyataan permintaan maaf dok, dan serta klarifikasi mengenai perilakunya mereka ini. Menurut dokter, apakah hukum mengenai perlindungan hewan sudah benar-benar berjalan dengan baik atau bagaimana ya dok? Menurut dokter pribadi? Kembali lagi ya, untuk tindakan atau hukum sebenarnya pada kekerasan hewan itu kan sebenarnya tadi ya sudah saya jelaskan bahwa memang kurang tegas ya kalau di Indonesia, berbeda dengan yang ada di luar negeri. Kalau untuk yang hanya melakukan untuk menulis surat pernyataan dan tidak mengulanginya lagi, pasti semua orang juga bisanya seperti itu. Betul. Saran saya sih ke depannya untuk pihak berwenang pastinya ya, dan pihak-pihak yang di atas itu harus lebih tegas sih ke depannya, karena kasus kekerasan pada hewan itu tidak hanya 1-2 kali, tapi sudah banyak, bisa puluhan, bisa ratusan juga. Cuma banyak yang tidak ketahuan sama pihak-pihak berwajib gitu. Kita pun ketika ingin menindak lebih lanjut, kita juga tidak bisa karena pasti pihak berwajib ya yang bertugas. Benar-benar.
mungkin dari pembahasan kita ini juga bisa menggerakkan hati para pihak berwajib bahwasannya memang harus lebih diperhatikan lagi terhadap kasus kekerasan pada hewan ini karena memang dilihat makin di sini makin marak terjadi ya dok ya. Dan itu sungguh sangat miris sekali. Baik, sudah panjang sekali nih kita berbincang bersama dengan Dokter Rangga. Banyak banget pandangan-pandangan atau insight baru, apalagi dari seorang dokter hewan yang sebenarnya sangat miris sekali ya guys. Di Indonesia ini masih banyak sekali kasus-kasus penyiksaan, penelantaran, bahkan kekerasan kepada hewan. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast nih dok, boleh dong dokter Rangga kasih closing statementnya nih untuk teman-teman mungkin. Oke. Cintai hewan di sekitar kalian karena pastinya hewan akan ada berada di sisi kita selamanya. Cintai hewan di sekitar kalian teman-teman, diingat ya. Oke teman-teman, tidak terasa bahwa kita sudah harus berpisah aja nih bareng Dokter Rangga tentunya. Terima kasih banyak dok ya. Sama-sama. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Mungkin langsung aja kita pamit undur diri bareng gua Adil dan juga Dokter Rangga. Pamit undur diri sampai bertemu di podcast Koper Komunikasi Pertamina dan di obrolan viral lainnya. Bye bye.